Koperasi Konsumen Kana yang berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, sukses menyelenggarakan rapat anggota tahunan di Yogyakarta pada 30 April 2025. Kana menjadi contoh nyata koperasi modern yang berorientasi pada ekspor, mengedepankan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan memasarkan produk lokal ke pasar internasional. Koperasi Kana berhasil mengembangkan bisnis dan menikmati hasil ekspor, seperti gula merah premium, sarang burung walet, dan minuman kesehatan Sano ke negara-negara, di antaranya Hong Kong, Thailand, dan Malaysia. Keberhasilan terbesar Kana tidak hanya terletak pada volume ekspor yang meningkat, tetapi juga dalam pengelolaan koperasi yang dilakukan secara profesional. Ketua Koperasi Kana, Jonathan Danangwardana menyampaikan, pertumbuhan nilai aset koperasinya lantaran perdagangan gula di luar negeri yang sangat kondusif, apalagi nilai dolar yang belakangan semakin naik. Danang menambahkan, pengembangan Koperasi Kana ke depan dengan sejumlah target, antara lain melalui peningkatan kapasitas pabrik agar produksi gula bisa lebih besar, sehingga hasilnya bisa lebih banyak untuk dibagi ke anggota. Selain itu, pengembangan pabrik gula dari yang jumlahnya 2 di Kediri, tambah lagi 2 di Agam, Sumatera Barat dan Banyuwangi. Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Hendra Saragi menegaskan, pentingnya peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Ia menyatakan, pemerintah akan selalu mendukung koperasi yang berfokus pada ekspor, karena ini tidak hanya menunjukkan potensi perkembangan koperasi, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat secara luas. Nah, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat sebagai koperasi yang telah berdiri selama 2 tahun, yang mengambil peran penting dalam mendorong kenaikan volume usaha koperasi dan penguatan koperasi. Pada tahun 2024, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat telah melayani anggota sebanyak 100 orang. Benar, Pak ya? Saya ucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Konsumen Lautan Berkat tahun buku 2024. Semoga dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan strategis serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Meskipun masih sedikit koperasi yang fokus pada ekspor, Hendra yakin bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Ya, tahun lalu itu kita ekspansi di beberapa pabrik. Jadi kita akuisisi pabrik, kemudian trading gula, Pak. Kita ada trading dari Brazil ke Cina. Dan itu sudah berjalan tahun lalu. Itu kenapa kita tahun ini perkembangan aset kita lumayan cukup tinggi. Dan kita bisa akuisisi satu pabrik lagi, pabrik gula merah gitu di Kediri. Kalau untuk tahun 2025 harapan kami kita bisa akuisisi 1 BPR, Pak. Kemudian ada 2 pabrik lagi, 1 di Banyuwangi, yang 1 di Agam. Seperti yang sudah kita rencanakan di tahun lalu. Ya, jadi kalau saya lihat di company profile ya, memang Koperasi Konsumen Kana ini sudah menggunakan digital ya dalam layanannya ya. Jadi sudah ada website ya, sudah ada sistem digital ya yang untuk mempermudah layanan koperasi ini kepada anggotanya ya. Nah, ini kita harapkan ke depan juga anggotanya bisa lebih banyak ya, dan data yang ada di kami itu baru kurang lebih 100, yang ke depan bisa lebih banyak lagi anggota Koperasi Kana. Dalam kesempatan itu, bertepatan dengan hari jadi yang kedua, sekaligus menjadi malam perayaan atas suksesnya kinerja seluruh jajaran keluarga besar Koperasi Kana.